Pagi-pagi semangat pagi semua, salam trading tenang senang. Kembali di video untuk hari ini yang keempat dari program analisa atau forecast mingguan. Dan setelah sebelumnya mengenai Euro USD, Dolar Index, Gold, GBP USD, kali ini kita akan membahas mengenai USD JPY atau USD Yen atau UJ. Oke, kita langsung saja. Bagaimana dengan fundamental Jepang sendiri? Kalau fundamental Amerika sudah tidak perlu kita bahas lagi karena sudah cukup lengkap ya dan jelas lebih unggul daripada fundamental Jepang. Kalau kita bicara news, minggu ini atau minggu yang baru tidak ada data-data yang bisa menggerakkan market yang dirilis oleh Jepang termasuk oleh BOJ atau Bank of Japan ya. Sehingga kita fokus saja ke data-data yang dirilis Amerika khususnya di Jumat Keramat di mana 3 data ketenagakerjaan diumumkan yaitu upah buruh per jam, kemudian tingkat pengangguran dan juga NFP. Jangan lupa, jangan hanya berkonsentrasi kepada NFP saja, karena tingkat pengangguran itu sangat penting, mengingat dalam economic projection, itu justru yang dilihat itu tingkat penganggurannya, bukan NFP-nya. Jadi saya sudah ingatkan ya, dan saya juga sudah pernah memberikan tips lah, bagaimana menghadapi NFP. Sekarang kita masuk langsung ke analisa teknikal saja, dimulai dari mengenai teori range. USD JPY. Minggu lalu, ada sebuah fenomena yang menarik sebagai kata halus dari aneh, dan menurut saya ini dilakukan oleh spekulator berkaitan dengan libur Thanksgiving. Apa itu? Kalau Anda perhatikan, Thanksgiving itu kan libur dari hari Kamis, kemudian Jumat, Sabtu, kemudian Minggu. Itu mata uang yang disebut dengan safe haven, mata uang ya, di luar USD, semuanya menguat. Apa itu? Yen dan Swiss franc. Kalau Anda perhatikan, jelas itu UJ-nya turun. Nah, yang anehnya, Anda tahu dong, gold itu juga safe haven, tapi gold bukan mata uang, justru melemah. Kemudian juga mata uang komoditas, komoditi, seperti Canadian dollar, Australian dollar, New Zealand dollar, itu melemah terhadap USD. Sehingga semuanya ini nggak sinkron. Nggak tahu apakah Anda merasakan, dan saya menemukan itu. Dan kalau Anda perhatikan juga, USD JPY, range mingguannya itu hampir 2 kali lipat. 186%, biasanya 132 pip, bergerak dari titik tertinggi ke terendah atau terendah ke tertinggi, dalam hal ini tertinggi ke terendah, sebanyak 247 pip. Dan perhatikan lagi, di hari Jumat, di mana para big boy libur, ini bergerak sampai 3 kali lipat lebih loh, 339%. Yang biasanya range hariannya hanya 68, bukan 2 kali lipat, tapi sampai 3 kali lipat, 232 pip. Nah ini, apakah ini menjadikan tren USD JPY menjadi turun? Tidak, itu hanya koreksi. Dan sekali lagi, bisa saja saya salah. Ini saya rasakan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh spekulator. Kembali lagi kita masuk ke trading view. Kita tidak bahas lagi mengenai sentimental karena belum ada update data ya.
Kita mulai dari weekly, ini membentuk yang disebut dengan bullish pin bar. Sebetulnya memang masih ada potensi penurunan sampai ke sini ya. Kenapa? Karena ini dia kena area supply, area resistance. Nah ini. Ini kan kalau Anda perhatikan, saya ambil, ini terjadi bearish engulfing, dan di sini juga ada history high, sehingga dia membentuk range resistance yang cukup kuat. Oke? Anda perhatikan juga di sini ada area supply, area support, bisa Anda jadikan patokan untuk long term, bukan untuk short term. Bagaimana dengan daily-nya? Nah ini, sebelumnya ada potensi dia membentuk bullish flag, dan kalau umpamanya dia tidak breakout trend line ini ke bawah, maka tadinya saya akan berencana untuk melakukan aksi buy, mengikuti tren yang naik, dan sesuai dengan prinsip bidding atau nawar. Tetapi ternyata dia breakout nih di penutupan market hari Sabtu dini hari atau hari Jumat. Tutupnya juga setahu saya lebih cepat deh. Nah ini ya, turun ke sini, candlenya Anda perhatikan, ini sampai 300 pip, dan kalau Anda perhatikan lagi, nggak ada candle yang setebal ini, paling tidak untuk sekitar 3-6 bulan belakangan ini. Anda bandingkan aja, makanya ini luar biasa nih. Oke, jadi sekali lagi, saya punya alasan, karena kan big boy-nya libur di sini ya. Nah, kemudian kalau Anda tarik Fibonacci dari sini ke sini sebagai sebuah wave terakhir, dia menyentuh 78,6%-nya nih. Kemudian dia juga sempat menyentuh EMA 50-nya. Tapi akhirnya dia bounce di sini. Kemudian kalau Anda perhatikan lagi, di sini ada bullish engulfing, jadi ini area supply. Sorry, area demand. Nah, ini bagus untuk kita pantau dan melakukan aksi buy paling tidak sampai dengan sebelum hari Jumat. Kira-kira hari Jumat jam 5 lah. Kenapa? Karena ada potensi dia bounce mengingat 3 alasan tadi. Ini area demand, ini ada Fibonacci 78,6, kemudian juga ada EMA 50. Cukup lengkap ya alasannya. Kita pertajam, turunkan ke H4. Oh ya, jangan lupa untuk melakukan subscriber, karena banyak sekali yang menonton video tapi belum klik subscribe. Anda bisa ajukan komentar juga, dan bagikan kalau Anda mendapatkan manfaat dari video-video ini, kalau Anda terbantu. Dan Anda membantu orang lain itu berarti Anda sudah berbagi bekal. Klik juga lonceng ya, kalau misalkan Anda ingin mendapatkan notif secara otomatis. Tambahan lagi, tadi sudah saya sampaikan sekilas di GBP USD, dan kalau Anda mau melihat forecast pair-pair lain, Anda klik kanan atas Anda tuh ada I, terus ada bulatan, di situ ada link-link mengenai analisa mingguan pair-pair yang lain. Nah, ini saya ulang informasinya. Seperti tadi yang saya katakan, saya akan mengadakan webinar tentang becoming a cryptopreneur ya. Bisa Anda ikuti secara gratis hari Rabu 1 Desember jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi Anda harus isi form dengan lengkap bit.ly/daftar webinar kripto. Dibatasi hanya 40 orang, sehingga sekali lagi kalau misalkan Anda daftar nanti akhirnya tidak bisa ikut, tolong jangan kecewa, karena sudah saya sampaikan dibatasi 40 orang 1 jam. Bukan hanya potensi keuntungannya, tapi kita bongkar juga resiko-resikonya, dasarnya, dan lain sebagainya. Kita lanjut sekarang ke H4. Minggu lalu, plan kita itu adalah melakukan aksi sell di sini. Nah, ini tidak tereksekusi. Kenapa? Karena breakout. Anda perhatikan ya, ini closing candle-nya di atas area ini.
Ini kan. Kemudian kita juga punya rencana untuk melakukan aksi buy di sini. Nah, di detik-detik terakhir, dia turun, tetapi kita belum buy juga. Kenapa? Karena closing candle-nya di bawah area buy ini, alias breakout. Nah, nanti bukan berarti kita membatalkan rencana untuk buy. Tunggu kalau ada tanda-tanda pembalikan tren di sini, walaupun misalkan dia sudah breakout area buy ini, kita tetap bisa melakukan aksi buy. Atau, ya, alternatif lain sesuai dengan mapping yang akan saya buat, dia masih melanjutkan penurunan ke sini, baru kita melakukan aksi buy di sini. Oke, di sini ya. Nah, itu. Jadi, sekali lagi, ada dua alternatif. Bisa dilihat nanti jika hari Senin itu ada misalkan pola-pola bullish engulfing di H4 atau H1, atau bullish pin bar, atau misalkan bullish inside bar, Anda bisa ikut buy. Kalau saya menunggu dia turun, dia ke area ini area sebetulnya demand karena di sini ada bullish engulfing, di sini juga ada potensi dia double bottom, dan ini tetap saya masih mengikuti tren ya, karena di H4 juga sebetulnya belum terhitung pembalikan tren menjadi bullish. Belum terhitung pembalikan tren menjadi bearish. Artinya tren bullish-nya ini masih bisa berlanjut. Kemudian, walaupun memang 78,6% dari wave ini itu di breakout, tapi 88,6-nya belum. Sebagai salah satu level Fibonacci, jembatan lebarnya antara 78,4 dengan 100% ini. Dan di sini juga ada potensi double bottom. Jadi ini rencana saya menunggu buy di sini. Ingat ya, kalau ini di breakout closing candle-nya di bawah ini, tidak jadi buy. Saya rasa bisa cukup diterima. Dan sekali lagi, safe haven seperti Swiss franc dan yen ini, Jumat kemarin menguat gila-gilaan. Sehingga USD melemah terhadap dua ini. USD juga melemah terhadap euro tetapi sedikit. Menguat terhadap pound sterling, menguat terhadap gold, sangat menguat terhadap mata uang komoditi seperti Australian dollar, Canadian dollar, dan juga New Zealand dollar. Terakhir, kalau Anda misalkan ingin gabung dalam coaching trading tenang-senang, itu akan start tanggal 6 sampai 20 Desember. Tidak tiap hari, 9 sesi, jam 7 sampai jam 9 malam, dengan aplikasi Zoom, tinggal 1 seat. Dan nanti di tahun depan, Januari 2022, harga akan naik. Apa saja materinya, fondasi, teknikal, fundamental, sentimental, ini bisa Anda foto, dan semuanya ini terintegrasi, harus dikuasai oleh para trader kalau memang mau serius menjadi profesional. Jadi nggak hanya teknikal doang, atau misalkan nggak hanya fundamental doang, tetapi kombinasi semuanya termasuk fondasi, termasuk cara membaca COT dan memanfaatkannya, dan lain sebagainya. Untuk siapa ini? Bukan hanya untuk yang baru masuk dunia trading, tapi yang memang sudah masuk dunia trading, sudah belajar mandiri, tetapi kelihatannya tidak berkembang atau tidak jelas hasilnya, malah mungkin rugi, yang belum bisa buat trading plan, yang butuh ditemani, yang jadi korban investasi bodong, atau manage account, atau robot, atau copy trade yang tidak benar dan itu oknum. Bisa juga yang sudah pernah ikut training tapi tidak terlayani dengan baik atau malah diajarkan sesuatu yang tidak benar. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat.
Dan video selanjutnya saya akan share mengenai saham BBRI dan BBCA.